Bos. Sudah besuk Pak Tobing stroke ringan ya, jadi sebenarnya mungkin kelelahan aja ya, kelelahan. Jadi Pak Tobing tadi sudah dibesuk tadi sama Damar Kasih, udah ke sana, sudah foto bareng ya. Kita mendoakan yang terbaik buat Pak Tobing ya, supaya bisa pulih ya. Oke, Ini Pak ya? Ya, ceritain dong, Ya. ceritain ini dalam rangka apa nih kalian nih? Ya, jadi ini kita ketemu dengan beliau ini. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bu Linda. Nah, memang Ibu Linda ini jago lobby ya, jago lobby dengan beberapa orang dan kita selalu diajak berdiskusi, bersilaturahmi. Nah, beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Doktorandus Susno Duaji, SHMM. Jago ini Bapak ini. Tingginya sama dengan saya, tapi otaknya cerdas sekali dan sangat lugas berbicara. Nah, kami ke sana itu, Bapak Ibu, di dalam rangka pertama silaturahmi, kemudian yang kedua adalah di dalam menyamakan persepsi bagaimana kita melihat penanganan hukum di Indonesia. Ya, karena beliau kan dari mantan Kabar Eskrim, jadi tahu persis. Tetapi beliau juga ini adalah orang yang salah satu yang terkena kriminalisasi di zamannya SBY. Ya, dan kalau menurut beliau sampai sekarang itu permasalahan hukumnya tidak ada tindak lanjutnya. Jangan sampai Anda pikir kalau wakilnya Mahfud MD, jangan pilih Prabowo, saudara. Kelar hidupmu, saudara. Saya berharap Prabowo wakilnya bisa ambil dari partai nasionalis yang benar-benar nasionalis, atau Yeni Wahid, ya saudara ya. Wah, kalau sudah itu Anda pilih Prabowo, saudara. Kalau Prabowo pilih Yeni Wahid sebagai wakil, tutup mata aja Anda pilih Prabowo, saudara. Ya, karena Prabowo belum tentu 5 tahun lagi masih hidup juga, saudara. Kita nggak ngerti ya, saudara. Bukan kita ngutukin, saudara. Ingat dosanya banyak banget ya, saudara ya. Kalau sampai ada apa-apa, yang naikkan wakilnya, saudara. Ya kan? Kedua, Anda pilih siapa? Ganjar. Jangan, siapapun wakilnya Anda jangan pilih Ganjar. Karena dia orang yang munafik, saudara. Iya. Ya, jadi Anda cuma Anda pilih Ganjar, ya Anda nanti akan hidup di dalam kemunafikan. Seakan-akan Indonesia ini damai, malah nggak kebuka semua masalah-masalah di Indonesia. Ditutup-tutupin terus, saudara ya. Busuk di sini, busuk di sana, semprot sini, semprot sana. Ya, busuk semprot, pakai wangi-wangi. Sehingga akhirnya Anda udah nggak bisa bangun lagi. Itulah kerjaan orang munafik. Ya. Kalau Anies, ya aduh, sudah jangan, saudara ya, tutup mata. Anies ini sudah pasti akan membawa Anda kembali kepada khilafah. Pastur, mana Mr. Paul? Luar biasa. Pastur, Pastor Paul. Oke, sambil menunggu beliau ya, mungkin ada ini. Mungkin dari ibu-ibu silakan dulu Bu ya, ibu-ibu ini ada Maria Salawati saya lihat. Ya, kita selalu prioritaskan ibu-ibu dulu ya. Ini ada Ibu Liso-Lisoi, lady first. Kemudian ada Ibu Yohana. Nah, silakan Pastor. Wah, dia lagi makan. Ya. Tadi intinya mana Pak? Fotonya yang tadi mana Pak? Ya? Tampilkan Pak fotonya Pak. Foto? Iya, yang sebentar. Iya dong, aktivitas kan harus dilaporkan ke masyarakat. Sebentar. Ya, tadi dari Damar Kasih sudah besuk Pak Tobing stroke ringan ya. Jadi sebenarnya mungkin kelelahan aja ya. Kelelahan, jadi Pak Tobing tadi sudah dibesuk tadi sama Damar Kasih, udah ke sana, sudah foto bareng ya. Kita mendoakan yang terbaik buat Pak Tobing ya, supaya bisa pulih ya. Oke, ini Pak ya? Ya, ceritain dong, ya. Ceritain ini dalam rangka apa nih kalian nih? Ya, jadi ini kita ketemu dengan beliau ini. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bu Linda. Nah, memang Ibu Linda ini jago lobby ya, jago lobby dengan beberapa orang dan kita selalu diajak berdiskusi, bersilaturahmi. Nah, beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Doktorandus Susno Duaji, SHMM. Jago ini Bapak ini.
tingginya sama dengan saya, tapi otaknya cerdas sekali dan sangat lugas berbicara. Nah, kami ke sana itu, Bapak Ibu, di dalam rangka pertama silaturahmi, kemudian yang kedua adalah di dalam menyamakan persepsi bagaimana kita melihat penanganan hukum di Indonesia. Ya, karena beliau kan dari mantan Kabar Eskrim, jadi tahu persis. Tetapi beliau juga ini adalah orang yang salah satu yang terkena kriminalisasi di zamannya SBY. Ya, dan kalau menurut beliau sampai sekarang itu permasalahan hukumnya tidak ada tindak lanjutnya. Tapi ya sudahlah kata beliau gitu ya, Pak Susno Duaji. Nah sekarang ini beliau ini menjadi petani, Pak. petani di Palembang sana di Pagar Alam, ya. Dia bertani, ada durian dan lain sebagainya. Nah, kami ke sana juga menjelaskan dan memperkenalkan itu apa galarua, ya. Jadi kita menyerahkan ini profil dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga galarua ini di ruang kerjanya ini Pak Susno Duaji. Ya. Ini. Nah, inilah Ibu Linda, ini Pak Susno, ini Ibu Lucy Lisoy, dan ini adalah Pak Gading. Ini adalah koordinator unit reaksi cepat URC. Jadi kalau ada apa-apa misalnya melakukan adam di lapangan, beliau ini koordinatornya ini untuk menyiapkan segala sesuatunya. Luar biasa. Jadi, nah ini beliau, ini Bu Linda, ini Ibu Lisa Lisoy. Nah. Jadi itu aja Pastor, ya teman-teman kita yang kita tadi berkunjung ke kantor beliau, dan kita itu mulai jam 11 sampai jam 4 ya, panjang lebar berbicara, di jamu makan juga dia cerita tentang bagaimana Indonesia seharusnya bagaimana. Dan kita juga tanya beliau tadi, ya ditanya oleh Pak Gading, Pak Susno, dengar-dengar kabarnya Pak Susno juga mencalonkan jadi DPR RI. Saya mah bukan mencalonkan, dicalonkan katanya. Saya dicalonkan, ya sudah kalau dicalonkan. Cuma dia bilang nanti kalau saya terpilih, maaf ini, sebulan sesudah sebulan atau 2 bulan saya akan mengundurkan diri. Ngakak dia, kita ngakak semua di situ tadi, Pak. Jadi itu Pastor kunjungan kita ke sana ke Pak Susno di dalam rangka silaturahmi, dan kita minta juga beliau, Pastor, ya, sebagai ya kita dapuk lah, bukan kita minta, kita dapuk untuk bisa nanti menjadi mentoring atau berkomunikasi lebih akrab lagi dengan beliau kalau ada hal-hal tertentu yang harus diputuskan atau dibicarakan sebelum kita bertindak. Nasihat beliau kita juga sangat perlukan, dan beliau merespon sangat positif. Silakan Bapak, silakan setiap waktu, bila perlu Bapak Ibu kalau mau rapat pakai ruangan ini, kita kongko-kongko di sini, cerita-cerita. Jadi luar biasa ya, sambutannya sangat luar biasa dan sangat hangat, dan itu artifisial. Tulus Pak, tulus, tidak dibuat-buat. Jadi terima kasih Pak Susno Duaji, sehat selalu keluarga, Tuhan memberkati Pak Susno. Begitu Pastor. Oke, luar biasa ya, aktivitas kita. Ya, saudara, balik lagi ya. Tadi Pak Santiamar sudah beliau ini memang caleg dari PSI ya. Saya tidak bisa melarang dan tidak bisa menganjurkan ya saudara ya, karena itu hak politik beliau. Nah itu terlepas dari Galarua tentu saja. Kalaupun beliau menggunakan channelnya Galarua, ya namanya lagi mana beliau ada di dalam Galarua saudara ya. Tetapi tetap ada profesionalisme, tidak boleh menggiring Galarua ke PSI atau ke partai tertentu, nggak boleh saudara. Kita sudah sepakat Galarua selalu netral ya saudara ya. Independen, netral ya. Netral ya. Nah tapi tindakannya yang tadi atas nama pribadi. Nah, oke, saudara, kalau Anda sekarang ini ada 3 calon ya, Prabowo bekas kriminal yang dituduh kriminal yang sampai hari ini belum terbukti, dan dari banyak generasi presiden tidak pernah mengusut, tidak niat untuk mengusut Prabowo, ya, sehingga kalau kita mau menuduh Prabowo juga tidak fair, saudara ya. Walaupun kemungkinan amat sangat besar Prabowo terlibat dalam kerusuhan 98 dan dia adalah penggeraknya. Namun melihat adiknya yang seorang Kristen dan donatur gereja cukup besar, saya
agak bias dengan ini, saudara ya, karena adiknya itu donatur gereja, ya, donatur gereja besar, dan Prabowo keturunan Tionghoa, saudara ya, Ya. ada keturunan Tionghoa. Nah, kalaupun dia ada terlibat di dalam banyak sekali gerakan-gerakan zaman tahun 98, ya, apakah itu akan diulangi lagi oleh Prabowo? Nah, inilah orang Indonesia. Ya, kalau udah satu nggak seneng, pokoknya nggak seneng terus. Nah, nggak boleh begitu, saudara ya. Nggak boleh begitu. Kalau kita harus selalu objektif. Ya, segala sesuatu itu kita ada tujuan besar. Kita harus utamakan. Nggak boleh kalau nggak suka itu selamanya nggak suka, itu nggak boleh, saudara. Bukan kepentingan juga, bukan kepentingan. Tapi kita hukum dia sesuai dengan kapasitasnya. Hukumlah orang. Nah, kalau Anda tidak berani menghakimi, Anda nggak berani gerakan massa, ya, Anda cuma mutung di balik saja, ya kan. Sementara orang ini ingin memperbaiki kehidupannya. Prabowo anaknya tidak bisa meneruskan, tentu saja nggak mungkin bikin dinasti, karena anaknya tidak seperti orang-orang kebanyakan, ya. Dan dia punya harta yang melimpah, ya pasti warisin ke anaknya. Jadi tidak mungkin membuat satu politik dinasti. Jadi kalau Prabowo satu periode itu kalau bisa hidup 5 tahun, ya saudara ya, yang penting nanti kalau Anda pilih Prabowo, Anda lihat wakilnya siapa. Jangan sampai Anda pikir kalau wakilnya Mahfud MD, jangan pilih Prabowo, saudara. Kelar hidupmu, saudara. Saya berharap Prabowo wakilnya bisa ambil dari partai nasionalis yang benar-benar nasionalis, atau Yeni Wahid, ya saudara ya. Wah, kalau sudah itu Anda pilih Prabowo, saudara. Kalau Prabowo pilih Yeni Wahid sebagai wakil, tutup mata aja Anda pilih Prabowo, saudara. Ya, karena Prabowo belum tentu 5 tahun lagi masih hidup juga, saudara. Kita nggak ngerti ya, saudara. Bukan kita ngutukin, saudara. Ingat dosanya banyak banget ya, saudara ya. Nah, kalau sampai ada apa-apa, yang naikkan wakilnya, saudara. Ya kan? Kedua, Anda pilih siapa? Ganjar. Jangan, siapapun wakilnya Anda jangan pilih Ganjar. Karena dia orang yang munafik, saudara. Ya. Ya, jadi Anda cuma Anda pilih Ganjar, ya Anda nanti akan hidup di dalam kemunafikan. Seakan-akan Indonesia ini damai, malah nggak kebuka semua masalah-masalah di Indonesia. Ditutup-tutupin terus, saudara ya. Busuk di sini, busuk di sana, semprot sini, semprot sana. Ya, busuk semprot, pakai wangi-wangi. Sehingga akhirnya Anda udah nggak bisa bangun lagi. Itulah kerjaan orang munafik. Ya. Kalau Anies, ya aduh, sudah jangan, saudara ya, tutup mata. Anies ini sudah pasti akan membawa Anda kembali kepada khilafah. Karena kontraknya adalah kontrak khilafah, saudara ya. Jadi udah pasti Anies ini khilafah. Lihat ya, semua kebijakan polisinya Anies ya di Jakarta selalu pro khilafah. Ya. Semua pro khilafah, dan dia tujuannya cuma mau cari duit. Jadi siapa yang terbaik? Sebenarnya nggak ada yang baik, saudara. Semuanya itu Anda ini sial bener ini. Pemilu 2024 ini Anda sial pokoknya. Semuanya sial. Anda pilih siapa saja sial. Anda pilih siapa saja pokoknya nggak baik, saudara. Cuman carilah yang mendingan di antara yang nggak baik ini, saudara. Ya, paling tidak orang. Ya, Anda bisa nanti mungkin dari teman-teman yang lain bisa urun rembuk ini ya. Ini Andi Wong Jowo ini diem aja nih. Sama Permesta nih, tumben nih, diem nih. Aduh, mana Permesta mana? Lagi sakit gigi mungkin Permesta. Oh. Ayo ibu-ibu dulu lah ya. Wedok. Mungkin karena dia di sana nggak ikut memilih. Mereka pemilu. Ini kasih Permesta dulu bicara, ada kasih Permesta. Ini kalau ada ibu-ibu kasih lewat dulu Pak Permesta ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Memang kalau saya melihat politik di Indonesia, saya nggak tahu. Jawa melihat Indonesia atau Indonesia melihat Jawa. Saya nggak bingung kok ini negara ini. Orang Papua tidak ada Poman, orang Kalimantan tidak ada Sumatera. Kita ini terkooptasi dengan Jawanya itu gitu. Ini fokus kita ke situ sehingga kita keterbuka aja. Kita ini negara kepulauan lain ini keterbelakang gitu karena tidak ada fight-nya itu berpolitik.
Saya mau mengharapkan turunlah salah satu tokoh dari Kalimantan, salah satu tokoh dari Irian, salah satu tokoh dari Sumatera. Ya, salah satu tokoh dari Sulawesi. Apakah mereka tidak apa? Saya habis pikir sampai zaman sekarang, zaman Soeharto, zaman Soekarno, sampai zaman kepresidenan sekarang kok saya bingung, nggak ada orang-orang daerah yang bisa tampil. Nah, inilah saya bilang orang-orang di Indonesia pada umum terkooptasi dengan sentralisasi politik. Ya, dulu saya berkampanye, setelah selesai berkampanye, saya mengatakan sebenarnya Anda mau pilih presiden siapapun tidak akan ada perubahan signifikan di dalam kehidupan keluarga Anda. Itu saya selalu yakinkan kepada orang-orang. Yang berubah itu kalau Anda duduk dalam manajemen politik. Itu aja yang pertama. Menjadi anggota dewan lah, menjadi inilah, baru ada perubahan di dalam kehidupan. Tapi kalau Anda sebagai itu nggak ada perubahan. Ini umum lah, saya kasih gambaran umum. Nah, sekarang kita berbicara tentang tiga calon presiden ini. Ya, dulu kita muji-muji, contoh Megawati, kita muji-muji Pak Jokowi, kita puji-puji Abdul Rahman Wahid, kita Bambang Susilo. Orang-orang di Indonesia lebih condong terkooptasi dengan gaya-gaya begitu. Yang kita tunggu-tunggu ada selalu dia bikin pernyataan paling bagus bagaimana dia tidak berbicara tentang oligarki, dia tidak berbicara elit politik, tetapi dia bicara nasionalisme seperti yang dijelaskan Pak Pal sama Pak Santiamer. Selalu bercerita tentang nasionalisme dari Sabang sampai Merauke untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini mereka lebih terkooptasi berbicara bagaimana ya, kalau mau melihat politik Indonesia hanya kemakmuran daripada partai pemenang itu, mereka yang utamakan. Kemudian partai pemenang itu yang punya korelasi bisnis, pertambangan lain sebagainya yang harus mereka merdekakan. Kemudian si partai-partai ini ya yang memegang proyek-proyek negara dari semua departemen itu yang mereka pegang. Karena tujuan daripada para pemimpin negara sekarang tidak berorientasi ke pembangunan rakyat semesta, mereka lebih condong demi kepentingan mereka, kelompok mereka. Ini yang jadi negara ini tidak pernah maju dari dulu, negara mundur dari dulu. Kami sudah tidak tahu menegur siapa, DPR, MPR, sedangkan mereka perwakilan dari partai-partai bukan lagi bicara nasionalisme, berbicara tentang partai mereka. Itulah yang kita lihat gejolak-gejolak yang terjadi di rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Saling berargumentasi, muncul tidak setuju dan setuju. Karena lebih merupakan kepentingan kepribadian mereka, elit mereka, oligarki mereka. Inilah kemunduran negara. Ya, kalau mau melihat peta politik nasional, kalau kita bicara Prabowo, bicara Ganjar Pranowo, bicara Anies Baswedan, jujur aja kita lihat aja sistematika di mana kekuasaannya si Prabowo ada punya kemampuan keuangan yang luar biasa. Dia memegang beberapa elit-elit ABRI sekarang ini. Ya, dia juga sekarang ini Pak, saya tidak tahu MPR ini apa ini sudah dikebiri dan lain sebagainya. Saya jujur aja kita bicara keterbukaan aja. Ini MPR DPR sudah dikebiri. Kok pembelian pesawat 24 heli, 24 pesawat di Amerika itu kok nggak bisa diungkapkan kepada rakyat berapa anggarannya. Kemudian kita bicara lagi, jujur aja kita bukan mengarahkan ke politik, tetapi bagaimana kemampuan kita ya secara general untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Umpamanya saya kasih contoh food estate itu yang di Kalimantan yang kita pernah dengungkan 4-5 bulan lalu. Semua mangkrak dengan berapa triliun uang dan mereka saling cuci tangan. Ini kesalahan Departemen Perkebunan, ini kesalahan daripada Departemen Pertanian. Ini saya bilang, salah satu kelemahan negara kelihatan daripada sifat. Orang MPR itu saya bilang, boleh disimpulkan mereka itu hanya mementingkan kroni mereka. Dia tidak mementingkan rakyat. Tetapi kalau berkampanye, bahasanya seolah rakyat. Membawa rakyat kemana-mana. Ini saya marah kepada Majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang kita perlu perhatikan. Dan untuk masa depan politik ya memang benar Pak, tidak ada perubahan. Anies pun jadi tidak apa-apa. Supaya negara kita hancur, kita berperang gitu.
Kalaupun ini ekonomi, kalaupun jadi ke Ganjar, ya paling dia cuma dipegang karena pengalamannya cuma gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kelompok dari elit politik. Nah, kalau Prabowo menjadi menteri, bekas orang ABRI gitu. Nah, dia punya kekuatan. Nah, disinilah kita harus melihat. Tetapi kalau pilihan-pilihan Anda ya terserahlah. Saya tidak mau bilang Prabowo, walaupun saya akan memilih di sini. Karena orang di sini sudah Pak, sudah dipecahkan otaknya. Kalau beli presiden ini, kalau cucu partai ini, kalau cucu gubernur ini. Ini kan terjadi daerah. Kalau seorang punya pribadi, ya, mereka kultuskan pribadi itu yang bersih dan berintegritas, walaupun dia dari partai PPP, gitu. Tetapi orangnya benar-benar karakternya sudah teruji, bersih, jujur, nasionalisme. Mereka akan pilih pribadi itu. Tetapi waktu di partai dia tidak pilih partai itu. Begitu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya, orang itu otaknya terbelah gitu. Bolehlah ada cucu Prabowo, tetapi bukan Gerindranya gitu, PDI-nya gitu. Boleh juga Anda pilih begini, untuk DPR-nya ini gitu. Nah, ini yang terjadi, bikin pecah pemikiran politik orang. Sehingga ini mungkin bagian daripada proses berpolitik yang ada ciptanya kedamaian antara individu, antara partai, dan lain sebagainya. Ini sebagai tambahan saya, yang paling urgent sekarang tolonglah negara jangan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, janganlah berfokus ke Jawanya itu gitu. Akhirnya kita termiskinkan dengan cara-cara begitu. Kalau ada anak daerah yang bisa dicalonkan presiden, bolehlah dari Kalimantan, saya dukung. Bolehlah dari Sulawesi, saya dukung. Bolehlah dari Irian, saya dukung. Tetapi kalau sudah terkooptasi dengan cara partai, maka pilih 3 ini, ya negara kita sampai sekarang pun ini akan mundur. Saya percaya di negara kita tidak akan maju. Kecuali negara kita akan maju dalam bidang berpolitik. Muncul tokoh-tokoh dari daerah yang ada. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Terima kasih Pak Pastor, terima kasih Pak Chantemer. Tuhan berkati kita semua. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.